السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Tarikhul Khulafa oleh Imam Suyuti rahimahullah sampai pada khalifah, atau baru kita masuk kepada khalifah yang kedua, Al-Khalifatul Tsani, wa huwa Khalifah Umar Al-Faruq, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Muddat khilafatihi, yang tahun atau masa khilafahnya dari tahun ke-13 sampai tahun 23 Hijriyah. Berarti berapa tahun? 10 tahun. Muddat khilafatihi radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, nama lengkapnya, nasabnya adalah Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Rabah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi. Kepada Adi inilah dinisbatkan beliau sehingga dikatakan Umar bin Khattab al-Adawi, ay min Bani Adi. Ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay, Amirul Mu'minin. Julukannya Amirul Mu'minin. Julukan kunyahnya Abu Hafsin, an Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar Abdul Khattab. Naam. Al-Qurashi, nisbah kepada Quraisy. Semua turunan Fihr dijuluki Quraisy. Dan Fihr memiliki 12 anak. Maka 12 anak tadi, yang laki-laki maksudnya, enggak dibahas yang perempuan. Yang laki-laki ini 12 menjadi suku-suku Quraisy. Ya. Termasuk diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu min Quraisy. Tentunya kalau sudah dibilang Quraisy, kelanjutnya dari Fihr ke atasnya sudah ma'ruf. Berakhir pada Ismail
ibn Ibrahim alaihi assalam. Sering dijuluki dengan Al-Faruq, sang pembeda antara hak dengan batil, yang tegas dalam memisahkan mana hak mana batil. Radhiyallahu ta'ala anhu. Aslama fi sanati sadisah minan nubuwah walahu 27 sanah. Demikian dikatakan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. As-sanat as-sadisah minan nubuwah. Bukan ke-6 Hijriah, tapi ke-6 kenabian. Berarti sebelum hijrah. Dalam keadaan berumur 27 tahun. Demikian dikatakan oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Berkata An-Nawawi rahimahullah, Wulida Umar radhiyallahu ta'ala anhu ba'da al-fil bi 13 sanah. Umar dilahirkan radhiyallahu ta'ala anhu setelah kejadian fil, karena kejadian itu adalah kejadian besar, sehingga tahun kejadiannya disebut dengan tahun fil, dan dijadikan sebagai penanggalan. Qabla al-fil, ba'da al-fil bikada, begitu. Yaitu kejadian Abrahah dengan pasukannya membawa pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka sebelum masuk ke haram dengan tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Allah kirimkan burung-burung ababil yang melemparkan pada mereka batu-batu dari sijil, maka kamu lihat mereka seperti daun yang dimakan ulat. Ini barakallahu fikum kejadian fil. Maka tahunnya disebut dengan tahun fil, dan kemudian disebut dengan istilah penanggalan kapan kejadian itu, apakah setelah fil atau sebelum fil. Rasulullah SAW dilahirkan tahun fil, berarti tahun ketika kejadian itu terjadi Rasulullah SAW lahir. Sedangkan Abu Bakar 2 tahun setelahnya. Sedangkan Umar 13 tahun setelahnya. Perhatikan kalimatnya. Ba'dal fil bi 13 sanah. Berarti meninggalnya beliau umur berapa? Hah? Bisa ditebak? Umurnya Umar bin Khattab berapa? Dilahirkan 13 tahun setelah fil. Kemudian muddat khilafahnya 10 tahun. Menjalani khilafah setelah Abu Bakar berapa tahun? Hah? Beliau berapa tahun Abu Bakar Siddiq? 2 tahun? Sekian bulan. Berarti berapa? Masa gak ada yang bisa ngitungnya? Ya. Gak usah pakai coret-coret. Nabi wafat umur 63 tahun. 2 tahun berikutnya Abu Bakar wafat, umurnya 63 tahun pula. Kemudian 10 tahun berikutnya Umar wafat. Berapa? 63 atau 62? Kurang lebih 62 tahun. Mirip-mirip umurnya. Mengapa? Karena 10 beliau memimpin, 2 tahun setelah Abu Bakar 12, padahal bedanya 13, beda setahun saja. Baik, kembali kepada kitab. Qala, dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, wa kana min asyrafi Quraisy. Beliau adalah seorang dari tokoh-tokoh Quraisy yang berperan. Artinya asyraf adalah orang-orang yang
memimpin atau orang-orang yang dibesarkan di Quraisy. Wa ilaihi kanatis safarah fil jahiliyah. Dan kepadanya lah urusan safarah di zaman jahiliyah. Safarah kalau sekarang itu kedutaan. Barakallahu. Kalau dulu kurang lebih maknanya adalah yang bertanggung jawab dalam masalah siapa yang keluar, siapa yang pergi. Makanya ketika orang-orang mau hijrah, Umar yang menghalangi. Tapi ketika Umar yang mau hijrah, beliau menantang siapa yang berani menghalangi aku setelah masuk Islam. Fakhanat Quraisy idza waqa'atil harbu bainahum, Quraisy kalau terjadi peperangan di antara mereka atau di antara mereka dan selain mereka dari suku-suku Arab, ba'athuhu safiran, biasanya diutus sebagai duta adalah Umar bin Khattab. Ay rasulan, safiran mewakili kaumnya. Wa idza nafarahum manafir aw fakharahum mafakhir ba'athuhu munafiran aw mufakhiran. Kalau mereka ingin memberangkatkan pasukan-pasukan, nafara dari kata tanfir, nafara yunafiru tanfiran, maknanya memberangkatkan pasukan. Atau makna lain yang hampir sama maknanya, fakharahum mafakhir, menunjukkan pasukannya, membanggakan pasukannya untuk berangkat dengan segala macam peralatan perangnya. Niscaya yang akan memberangkatkan, akan mengutus, yang akan menentukan adalah Umar juga. Ketika di zaman jahiliyah, beliau adalah tokoh dari tokoh-tokoh Quraisy. Wa aslama qadiman ba'da 40 rajulan wa 11 imra'atan. Beliau masuk Islam sejak awal, tetapi bukan awal sekali, setelah 40 orang laki-laki dan 11 perempuan masuk Islam. Maka beliau adalah laki-laki yang ke-41-nya. Waqila, dikatakan pula, jangan lupa kebiasaan para ulama menyebutkan yang pertama yang dianggap paling kuat pendapatnya, baru kemudian disebutkan yang di bawahnya, yang di bawahnya. Waqila, dikatakan pula ba'da 39 rajulan. Dikatakan pula bahwa beliau masuk Islam setelah masuk Islamnya 39 orang wa 23 imra'ah dan 23 orang perempuan. Wa qila ba'da 45 rajulan. Dikatakan pula setelah 45 orang wa 11 imra'ah dan 11 orang perempuan. Fama huwa illa an aslama fa dhahara al-islam bi Makkah. Maka tidaklah beliau masuk Islam kecuali setelah munculnya Islam di Makkah. Wa fariha bihil muslimun, dan kaum muslimin sangat bergembira. Mengapa? Karena beliau salah satu tokoh yang kuat dari Quraisy. Ada Umar bin Khattab, ada Amr ibn Hisham, dua-duanya dari huruf yang sama, ain, mim dan ra, sehingga lit taglib. Dalam bahasa Arab ada istilah taglib, disebut dengan Umaraini, dua Umar, karena dianggap dua ini sama-sama tokoh, maka dianggap dua Umar, padahal yang satu Umar, yang satu Amr. Tahu Amr bin Hisham? Abu Jahal. Abu Jahal bin Hisham. Diriwayatkan bahwasanya mereka kaum muslimin berdoa, berharap, ya Allah, berilah hidayah pada salah satu dari dua Umar. Bahkan dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW berdoa,
berilah hidayah pada ahad Umaraini, kepada salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ternyata Allah pilih memberi hidayah Umar bin Khattab, dan Amr bin Hisham sampai matinya dalam keadaan kafir. Maka gembiralah kaum muslimin karena ada tokoh dari tokoh-tokoh kaum muslim, dari tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam. Maka kedudukan muslimin semakin kuat. Ada pendukung dari tokoh Quraisy. Qala wa huwa ahadus sabiqin al-awwalin. Karena beliau adalah orang yang kesekian tadi, ke-41 atau kurang atau lebih. Maka beliau termasuk sabiqin al-awwalin. Termasuk dari sabiqin al-awwalin. Dusta kaum Syiah kalau mau menuduh Umar masuk Islam karena terpaksa. Dusta kaum Syiah kalau menyatakan bahwa Abu Bakar wa Umar masuk Islam hanya berpura-pura. Li ayyi syai'in? Untuk apa berpura-pura dan karena apa? Karena kekuatan kaum muslimin masih lemah. Karena ingin mendapatkan keuntungan, tidak ada keuntungan. Saat itu siapa masuk Islam malah dihinakan, diusir, dikucilkan, ila akhirih. Maka jelas tuduhan tadi tuduhan tak berdasar. Karena jelas kaum muslimin masih baru 39 orang laki-laki, 11 perempuan. Masih sedikit sekali. Saat itu orang berpura-pura Islam akan ditertawakan. Ngapain berpura-pura Islam? Ingin dikucilkan, ingin dimusuhi, ingin diejek, ingin dicerca, ingin diusir, ingin disiksa. Nggak mungkin. Barakallahu fiikum. Maka sabiqin al-awwalin tidak bisa dituduh dengan tuduhan-tuduhan tersebut, dan mereka terbebas dari tuduhan-tuduhan tersebut. Oleh karena itulah Allah beberapa kali dalam Al-Quran memuji para sabiqin al-awwalin. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Enam. Wa ahadul ashrah al-mashhud lahum bil jannah. Di samping itu Umar bin Khattab juga termasuk 10 orang yang dijamin dengan jannah. Dalam riwayat-riwayat yang sahih Rasulullah SAW menyatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah, ila akhirih. Disebut 10 orang oleh Nabi, dan 10 orang ini dijamin dengan jannah. Salah satunya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa ahadul khulafa ar-rasyidin, dan beliau salah satu dari khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Karena beliau khalifah kedua, maka tahunnya beliau memimpin sepeninggal Rasulullah SAW adalah di tahun keempat sampai ke-14. Menghitung setelah wafat ya. Setelah wafat Nabi, dari tahun ke-3 sampai tahun ke-13. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Berarti masuk dalam khulafa ar-rasyidin, karena Nabi menyatakan khulafa ar-rasyidin 30 sanah. Khulafa ar-rasyidin itu 30 tahun. Kalian hitung 30 tahun. Setelah sepeninggalnya Nabi, siapa saja yang masuk? Abu Bakar jelas, kemudian Umar jelas, kemudian Utsman berapa tahun? Kemudian Ali berapa tahun? Sampai beberapa bulan khilafah Al-Hasan. Maka 5 khalifah ini dijuluki khulafah rasyidin. Dan khulafah rasyidin memiliki keistimewaan dan keutamaan. Dari Nabi SAW beritanya. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku
dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus dan mendapatkan hidayah, khulafar rasyidin. Di hadis lain, siapa ya Rasulullah khulafar rasyidin? Khulafar rasyidin setelahku adalah 30 tahun. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wa ahadu ashari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara keutamaan Umar juga seperti Abu Bakar, beliau salah satu dari ashar, saudara yang disebabkan pernikahan namanya sihir. Jamaknya ashar. Beliau adalah saudara dengan sebab pernikahan karena beliau adalah mertua Rasulullah SAW. Khulafar Rasyidin, 2 mertua, 2 mantu. 2 mertua, 2 mantu. Abu Bakar wa Umar mertua. Rasulullah SAW menikahi anaknya Abu Bakar Aisyah dan anaknya Umar Hafsah. Dan beliau menikahkan anaknya kepada Utsman ibn Affan. Dan kemudian wafat, dinikahkan lagi dengan anak perempuan yang berikutnya, Ruqayyah dan Ummi Kulthum radhiyallahu taala anhuma, dan menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Maka kalau kalian wahai Syiah membesar-besarkan Ali karena mantu, Utsman juga mantu. Kalau kalian membesarkan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah mertua Ali bin Abi Thalib, kita akan katakan Umar dan Abu Bakar mertua Rasulullah SAW. Bagaimana? Ya. Dengan kata lain, semua khulafar rasyidin asharu Rasulullah SAW, saudara Nabi dengan sebab pernikahan-pernikahan. Wa ahadu kibari ulama'is sahabah, dan beliau salah satu dari tokoh-tokoh besar ulamanya para sahabat. Wa zuhadihim, tokoh-tokoh zuhudnya para sahabat. Tokoh-tokoh ulamanya para sahabat adalah Abu Bakar wa Umar di antaranya. Baru kemudian Salman Al-Farisi, kemudian sekian sahabat yang lain. Barakallahu fikum. Ruwiya, diriwayatkan, lahu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam 500 hadis wa 39 haditha. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW 500 hadis, lebih 39, lebih 39 hadis, berarti 539 hadis. Wa rawa anhu, sedangkan yang meriwayatkan dari Umar di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, wa Ali radhiyallahu taala anhu, wa Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Ibn Mas'ud, wa Abu Dzar, wa Amr ibn Abasah, wa ibnuhu Abdullah, wa Ibn Abbas, wa Ibn Zubair, wa Anas, wa Abu Hurairah, wa Amr ibn al-As, wa Abu Musa al-Ash'ari, wal Barra ibn Azib, wa Abu Sa'id al-Khudri, wa khalaiqu katsirun min as-sahabah wa ghairihim radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dari sahabat banyak, dari selain sahabat banyak meriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Aqul, kata Imam Suyuti berkata, dan aku katakan, wa ana alkhasu huna fusulan fiha, jumlatun min al-fawaid tata'alluq bi tarjamatihi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan aku ringkaskan di sini pasal-pasal yang padanya ada sekian faedah-faedah, sejumlah faedah-faedah yang tata'allaq bi tarjamatihi, yang berkait dengan riwayat hidup beliau radhiyallahu ta'ala anhu.
Al-akhbar al-waridah fi islamih. Yang pertama adalah berita-berita yang diriwayatkan tentang masuk Islamnya beliau. Bagaimana beliau masuk Islam. Akhraj Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridai keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW pernah berkata, Allahumma a'izzal Islama bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika, bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahl bin Hisham. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan dengan lafaz bahwa Nabi berkata, ya Allah, muliakanlah Islam dengan siapa yang kau sukai dari dua orang ini, Umar bin Khattab atau Abu Jahl ibn Hisham. Wa akhraj Tabrani min hadis Ibn Mas'ud, diriwayatkan pula oleh Tabrani dari hadis Ibn Mas'ud, dan juga Anas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan seperti ini. Rasulullah SAW menyatakan, a'izzal Islama bi ahabbi hadaini rajulaini. Wa akhraj al-Hakim an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab khassah. Khassah tidak termasuk dalam hadis. Artinya disebutkan oleh penulis. Dalam hadis yang kedua ini Nabi hanya menyebutkan Umar saja khusus. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar ibn al-Khattab. Dan banyak lafaz-lafaz lainnya seperti yang sudah kita katakan, Allahumma a'izzal Islama bi ahadi Umarain. Wa akhraj Tabrani fil Awsat, dikeluarkan pula oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari hadis Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan dalam Mu'jamul Kabir min hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu. Yani dengan hadis yang sama dikeluarkan pula oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan Mu'jam Al-Kabir dari hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu. Wa akhraja Ahmad an Umar radhiyallahu taala anhu qala, kharajtu ata'arrad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fawajadtuhu qad sabaqani ila al-masjid faqumtu khalfahu fastaftaha surat al-Haqqah faja'altu ata'ajjab min ta'lif al-Qur'an faqultu wallahi hadha sya'irun kama qalat Quraisy faqara al-ayah innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun fawaqa'a fi qalbi al-islam kull mawqi'. Dikisahkan oleh beliau sendiri, Umar bin Khattab sendiri, mengapa dia masuk Islam. Kata beliau, aku keluar sebagaimana biasanya untuk menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini belum masuk Islam, ingin menghadang Rasulullah sallallahu. Fawajadtuhu qad sabaqani ila al-masjid. Ternyata dia sudah lebih dulu menuju ke masjid, maka aku mengikuti di belakangnya. Fastaftaha surat al-Haqqah. Ternyata dia salat dan membaca surat al-Haqqah. Tentunya bacaan Rasulullah SAW sangat bagusnya. Maka Umar memperhatikan. Faja'altu ata'ajjab min ta'lifil Qur'an. Maka aku terkagum-kagum dengan susunan Al-Quran. Betapa bagusnya kalimat-kalimat ini. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah, ila akhir. Maka terkagum-kagum beliau dan berkata dalam hatinya, ini benar-benar penyair. Hada syair wallah. Demi Allah, ini orang penyair. Ternyata berlanjut ayat tadi dengan irama yang sama atau dengan kata-kata yang nyambung, terucap kalimat innahu laqaulu rasulin karim.
seakan-akan membantah ucapan aku di dalam hati. Aku menyatakan ini penyair benar-benar. Ternyata Allah katakan di ayat yang sedang dibaca, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun. Ini bukan ucapan seorang penyair, tapi sedikit sekali mereka yang mau beriman. Maka kata Umar, saat itu masuklah keimanan dalam hatiku sepenuhnya. Bisa dibayangkan, barakallahu fikum. Sudah terkagum-kagum dengan ayat tadi, ternyata ayatnya menjawab apa yang dalam hatinya. Hatinya menyatakan, hada wallahi syair. Ternyata ayat tadi membantah, wa ma huwa biqauli syair. Dari mana tahu Umar mengatakan seperti itu? Dan bagaimana bisa menyambung semuanya? Artinya secara keindahannya tidak berubah. Iya kan? Nyambung semuanya. Ini barakallahu fikum yang menyebabkan di antara sebab-sebabnya Umar bin Khattab masuk Islam. Tentunya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Walakin kullu syai'in bi asbab wal musabbabat. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah an Jabir radhiyallahu taala anhu qala kana awwalu islami Umar. Jabir bin Abdullah menceritakan juga bahwa awal pertama masuk Islamnya Umar adalah bahwa Umar menceritakan, daraba ukhtul makhab laylan fakharajtu min al-baiti fadakhaltu fi astar al-Ka'bah faja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala al-hijr wa alaihi battani. Disebutkan di sini kisaun min sufin ghalid. Battan disebutkan dengan kisah kain yang tebal dari suf yang kasar. Kata beliau, daraba ukhti al-makhadu laylan. Al-makhad itu unta kecil ya, yang mengenai ukhti di malam hari. Maka aku keluar dari rumah, aku masuk ke sitar al-Ka'bah, ke tirai Ka'bah. Faja'an Nabi SAW, tiba-tiba datang Nabi masuk ke Hijr Ismail dalam keadaan berselimut dengan kain tebal. Wa shalla lillahi masya Allah. Beliau salat di situ sekehendak Allah. Tsumma sarafa, kemudian pergi. Fasami'tu syai'an lam asma' mislahu. Maka aku mendengarkan sesuatu yang belum pernah aku dengar yang seperti itu sebelumnya. Artinya terkagum-kagum, sama dengan riwayat yang pertama tadi. Aku belum pernah mendengar kalimat-kalimat Al-Quran seperti itu. Fakharaja fattaba'tuhu. Beliau keluar, aku ikuti. Kemudian dia berkata, man hadha? Siapa itu? Faqultu, aku jawab, Umar. Faqala ya Umar, ma tada'ni la laylan wala nahara. Ya Umar, apakah engkau tidak pernah membiarkan aku, tidak di malam hari, tidak di siang hari, selalu diganggu? Fakhashitu an yad'u alayya. Aku khawatir dia mendoakan kejelekan atasku. Sudah mulai khawatir kalau beliau mendoakan kejelekan. Apa artinya? Artinya dalam hatinya sudah merasa ini bukan orang biasa. Kalau mendoakan kejelekan kepadaku, pasti aku binasa. Aku khawatir dia mendoakan kejelekan atasku. Fakultu, maka katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku mengakui, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Faqala, maka Nabi berkata, ya Umar, asir, sembunyikan itu. Qultu la, tidak. Walladhi ba'athaka bil haqqi,
la u'linannahu kama a'lantu syirk. Rasul mengatakan sembunyikanlah itu. Kata Umar, tidak. Demi Allah, aku akan umumkan keislamanku. Sungguh-sungguh aku akan umumkan keislamanku sebagaimana aku dulu mengumumkan kesyirikan-kesyirikan. Demikian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika masuk Islam. Wa kharaja Ibnu Sa'ad wa Abu Ya'la wal Hakim wal Baihaqi dalam Dalail an Anas radhiyallahu taala anhu qala kharaja Umar mutaqallidan sayfahu. Umar pernah keluar dengan menyelempangkan pedangnya. Falaqiyahu rajulun min Bani Zuhrah. Maka beliau ditemui oleh seseorang dari Bani Zuhrah. Kemudian berkata, "Aina ta'ammad?" Atau "Aina ta'mud ya Umar?" Engkau mau kemana wahai Umar? Faqala uridu an aqtula Muhammadan. Aku akan bunuh Muhammad. Qala wa kaifa ta'man min Bani Hashim wa Bani Zuhrah wa qad qatalta Muhammada? Terus bagaimana engkau bisa aman kalau engkau bunuh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Bagaimana engkau bisa aman dari Bani Hashim dan dari Bani Zuhrah? Karena sudah kebiasaan mereka, suku-suku di zaman jahiliyah, kalau ada salah satu kabilahnya terbunuh oleh kabilah lain, tidak akan terima, benar ataupun salah, dan mesti akan tuntut balas, akan dianggap sebagai hutang darah. Kalau engkau membunuh dia, engkau nggak akan aman dari Bani Zuhrah dan dari Bani Hashim, dari keluarga suku-suku bapaknya dan dari suku-suku ibunya. Nggak akan selamat kamu. Faqala ma araka illa qad saba'ta. Kata Umar, aku tidak melihat engkau kecuali engkau sudah murtad. Soba itu murtad tapi dari agama lama, dari agama nenek moyang dikatakan soba, sudah menyimpang. Qala afala adulluka 'alal 'ajab. Kata Bani Zuhrah tadi, mau aku beritahu yang lebih aneh lagi, yang lebih menakjubkan lagi? Qala inna ukhtaka atau inna khatanaka wa ukhtaka qad saba'a. Iparmu dan saudari perempuanmu juga sudah saba'a, sudah keluar dari agama nenek moyangnya, sudah masuk dalam Islam. Wa taraka dinak, keduanya sudah meninggalkan agamamu. Orang tadi dari Bani Zuhrah tadi pertama mengingatkan, jangan main-main. Kalau engkau membunuh dia, engkau akan berurusan dengan Bani Hashim dan Bani Zuhrah. Engkau nggak akan aman dari suku-suku besar. Umar melihat kalau orang ini sudah masuk Islam. Aku tidak melihat engkau kecuali qad saba'ta. Aku lihat engkau sudah berubah. Jangan-jangan engkau sudah masuk Islam. Mau aku beritahu yang lebih menakjubkan lagi. Saudarimu dan suaminya juga sudah masuk Islam, meninggalkan agamamu. Famasya Umar, maka Umar berjalan berbelok arah, tidak lagi merencanakan membunuh Nabi, tapi mendatangi dua saudari dan iparnya. Fa'atahuma wa indahuma Khabbab radhiyallahu taala anhu. Didatangi rumah keduanya, dalam keadaan di sisi keduanya ada Khabbab. Sepertinya Khabbab bin al-Arat radhiyallahu taala anhu. Falamma sami'a bahasa Umar tawara fil bait. Ketika mendengar suara-suara Umar atau gerak-gerik Umar, mereka pun sembunyi. Tawara fil bait, sembunyi di rumah. Fadakhala faqala, masuk dan berkata, ma hadhil hunayha atau hunaimah. Hunaimah itu seperti suara-suara bisikan, suara-suara yang tidak jelas. Aku dengar suara-suara apa tadi? Itu makna ma hadhihi al hunaimah. Kadang-kadang disebut hunaimah, kadang-kadang disebut hamhamah. Naam,
Kadang-kadang disebut dengan bahasa-bahasa lain, artinya orang berbicara tapi nggak jelas, bergumam atau seperti itu. Karena ketika Umar datang mendengar suara surat Toha dibacakan, mereka sedang membacakan surat Toha. Qala ma ada haditsan tahaddatsnahu bainana. Mereka menjawab, tidak ada kecuali hadisan tahaddatsnahu bainana. Hanya pembicaraan kami di antara kami. Qala fala'allakuma qad sabatuma. Jangan-jangan engkau berdua sudah meninggalkan agama nenek moyangmu. Faqala lahu khatanuhu. Maka berkata iparnya, ya Umar, in kana al-haq fi ghairi dinik. Ya Umar, bagaimana kalau kebenaran ternyata bukan di agamamu? Wasaba alaihi Umar, maka Umar pun menerkam iparnya, fawata'ahu wat'an syadida, kemudian menginjaknya dengan injakan yang keras. Faja'at ukhtuhu, maka datanglah saudarinya, litadfa'ahu an zawjiha, datang saudarinya untuk melindungi suaminya. Fanafa'aha nafhatan biyadihi fadama wajhaha, maka Umar menempelengnya dengan tempelengan yang keras sehingga wajah saudarinya berdarah. Faqalat wa hiya ghadba, maka berkatalah istrinya dalam keadaan marah, wa in kana al-haq fi ghairi dinik, walaupun kebenaran bukan ada pada agamamu, inni la asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku meyakini bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Faqala Umar, maka Umar berkata, a'tunil kitab, berikan kitabnya, alladhi huwa indakum, kitab yang kamu pegang, yang kamu baca tadi, faqra'hu, coba baca. Wa kana Umar yaqra al-kitab, dan Umar di antara orang-orang Quraisy yang bisa membaca, tidak buta huruf. Kebanyakan orang-orang Quraisy tidak membaca, tapi Umar termasuk yang membaca. Faqalat ukhtuhu, saudarinya berkata, innaka rijsun, engkau masih kotor, tidak layak untuk menyentuh kitab suci. Wa innahu la yamas illa al-mutahharun, sesungguhnya tidak akan menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Faqum faghtasil aw tawadda, bangun kamu, mandi, berwudu. Faqama fatawadda, maka Umar berdiri, berwudu kembali. Tsumma akhadha al-kitab, kemudian mengambil kitab tadi. Tentunya jangan dibayangkan kitab seperti yang kita punya, masih berupa lembaran catatan saja, masih berupa lembaran catatan yang sempat mereka tulis. Kadang mereka mencatatnya di lembaran kulit, kadang mereka mencatatnya di pelepah pohon korma, kadang mereka menulisnya di sesuatu yang mereka bisa tulis. Faqara'a, maka dibacalah surat Taha, hatta intaha ila, sampai berakhir pada ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ilah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka beribadahlah kepada aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Faqala Umar radhiyallahu taala anhu, dulluni ala Muhammad, antar aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad. Falamma sami'a Khabbab qawla Umar kharaja faqala abshir ya Umar. Maka ketika mendengar Khabbab ucapan Umar tadi, dia keluar dan berkata, abshir ya Umar, gembiralah. Jadi keluar dari tempat persembunyiannya. Fa inni arju an takuna da'wat Rasulullah sallam, karena aku berharap, abshir ya Umar, bergembiralah wahai Umar, aku berharap engkau adalah apa yang merupakan doanya Rasulullah SAW.
Qala fa inni arju an takuna da'wat Rasulullah sallallahu laka lailatul khamis. Aku mendengar doanya Rasulullah sallallahu di malam Kamis. Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab atau bi Amr ibn Hisham. Ya Allah, muliakanlah agama ini dengan Islamnya salah seorang dari dua Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Wa kana Rasulullah sallallahu fi asli dar hatta fi asli safa fantalaqa Umar hatta ata dar. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu waktu itu di tengah rumahnya, di tengah Safa, fantalaqa Umar berangkat hingga mendatangi rumah tersebut. Wa ala babiha Hamzah. Ternyata di pintunya dijaga oleh Hamzah dan Talhah dan Nas dan beberapa orang. Faqala Hamzah, maka Hamzah berkata, "Hada Umar. In yuridillahu bihi khairan yusallim." Nah, ini adalah Umar. Kelihatannya Allah menghendaki kebaikan padanya dan dia memberi salam. Wa yurid khairu dzalik yakun qatluhu alaina hayyina. Dan kalau memang selain itu, maka sungguh kalau aku bunuh enteng, mudah aku bunuh. Sepertinya yaslam bukan yusallim. Saya ulangi ya. Hada Umar. In yuridillahu bihi khairan yaslam. Ini Umar. Kalau dia ingin kebaikan, selamat dia. Tetapi kalau dia ingin kejelekan, sungguh untuk membunuhnya gampang. Hayyinan. Qal wa Nabi SAW dakhala yuha ilaih. Sedangkan Nabi SAW dalam keadaan di dalam diwahyukan kepadanya wahyu. Fa kharaja hatta ata Umar. Sampai kemudian keluar menemui Umar. Fa akhadha bimajami'i thawbihi wa hamailis sayf. Nabi SAW keluar menemui Umar dan beliau mencengkeram bajunya dan memegang gagang pedangnya. Seperti apa? Pedang dipegang, diamankan. Kalau dia akan menghunus pedangnya, pegang dulu pedangnya, kemudian cekram. Mau apa? Begitu. Pak, ini menunjukkan beraninya Rasulullah SAW. Ya, tidak takut kepada tokoh-tokoh yang dianggap paling berani, yang paling hebat sekalipun. Rasulullah tidak takut. Ya. Mencengkeram bajunya. Dan tangan satunya memegang gagang pedangnya Umar agar jangan menghunuskan pedangnya. Kemudian berkata kepadanya, "Ma anta biminnatihi ya Umar, hatta yanzil Allahu bika minal khizyi wan nakal ma anzala bil Walid ibn al-Mughirah." Faqala Umar, "Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka abdullahi wa rasuluh." Ternyata Umar berkata ketika Nabi mengatakan kepada, "Ma anta biminnatihi ya Umar." Apa yang kau banggakan wahai Umar hingga nanti akan turun kepadamu kehinaan, azab seperti yang turun kepada Walid bin Mughirah. Maka Umar berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Abdullah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Nuwasil fi ad-dars al-ati billahi ta'ala. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.